Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Jumat, sebagai hari rayanya kita umat Islam setiap minggunya, dan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh oleh kita ketika kita memahami ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Nabi di hari Jumat ini. Apalagi suasananya sedang apa ini? Mendung ya? Mendung. Kalau pekan kemarin hujan, wah ini luar biasa ya. Memang sudah mulai suasananya agak dingin-dingin ya. Tapi insya Allah keberkahan Allah itu turun pada kita di majelis ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jika bermajelis itu para malaikat itu akan mendoakan satu persatu di antara kita. Kalau seandainya didoakan oleh manusia, udah biasa ya. Tapi kalau ini spesial kajian ilmu yang membicarakan ayat-ayat Allah, yang mempelajari tentang ajaran Islam, insya Allah kalau diniatkan karena Allah, insya Allah nama panjenengan akan didoakan oleh para malaikat. Nah, insya Allah ya. Dan saya berdoa, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Semoga Allah juga memberikan rahmat pada kita dan juga memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Selamat datang semuanya, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Nah, termasuk yang di ruang Zoom ya. Saya belum pernah menyapa teman-teman yang di ruang Zoom. Ada ya yang di ruang Zoom ya? Ada. Selamat pagi, semoga Anda menikmati untuk mengikuti materi kajian yang ke-6 ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah terbaik kita, teladan yang patut kita cintai, sebagaimana kecintaan beliau kepada umatnya yang tidak perlu dilakukan lagi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bahas apa? Masih ingat? Kemarin yang kelima, mahram ya. Udah tahu batasan-batasannya ya. Jadi kalau sudah tahu batasan dan konsekuensinya, tinggal nanti diaplikasikan kembali dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya ada problem di masyarakat, ada fakta yang kita indra, nanti tinggal dihukumi sebagaimana hukum yang telah kita pelajari dalam perkara mahram ya. Istilah muhrim tepat apa enggak kemarin? Tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi istilah yang benar adalah mahram. Nah, kali ini saya ingin membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan amazing personality. Kenapa saya pilih tema ini? Karena sebagai insan biasa, manusia biasa, biasanya yang disorot itu adalah salah satunya kepribadian. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, ada memang hal-hal tertentu yang kadang miss kepribadian seseorang. Apalagi kalau seandainya kita berwawasan semakin luas, faktanya ada istilah kepribadian ganda. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Nah, seperti apa sih cara Islam memandang kepribadian seseorang? Tolak ukurnya apakah sama dengan yang lain? Nah, nanti ini akan kita bahas detail. Tapi sebelumnya, coba perhatikan ilustrasi yang ingin saya gambarkan pada slide berikutnya. Yang slide kedua ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya ya. Ketika hiring, ya, hiring itu apa artinya? Hah? Hiring. Berjabat tangan? Bukan. Apa hiring? Mempekerjakan atau buka lowongan, ingin menarik ya atau menerima karyawan misalkan. Dalam proses hiring, biasanya kalau lowongan itu dibuka secara umum, banyak yang biasanya mendaftarkan diri. Betul nggak ya? Betul ya? Kalau sekarang kita lihat di kantor pos itu kira-kira ada nggak, Mas Yun? Ada ya, papan lowongan pekerjaan. Nah, saya pernah ditipu di situ, Bos.
Jadi saya salah satu korban di antara korban-korban yang lainnya membaca sebuah lowongan yang tidak dipikir secara mendalam dan tidak dipikir secara cemerlang. Apa berarti pikirannya? Dangkal, lowongan pekerjaan, gaji 3,5 juta, ya, langsung di awal, ya. Jika berminat langsung datang ke kantornya. Datanglah kita, ternyata setelah datang ke sana, sudah pada antri untuk interview, membawa berkas masing-masing. Giliran saya interview, ditanya lulusan apa, basicnya apa, kemudian jika berkenan untuk bekerja di sini, Anda akan mendapatkan gaji 3,5 juta langsung pertama kali, tapi syaratnya untuk mengamankan seat, istilahnya, untuk mengamankan kuota, Anda harus mengeluarkan uang sekian ratus ribu. Wah, ini. Jadi di awal itu sini sudah menjanjikan, ya, bahwa dia akan diterima asalkan pelamar kerja itu memberikan uang, sejumlah uang sekian ratus ribu. Ternyata saya tanya, emang kerjanya apa, Pak? Kok bisa digaji 3,5 juta, ya? Kemudian langsung cair. 1 bulan itu nggak ada embel-embel potongan dan lain sebagainya. Kerjanya wawancara orang lain. Apa yang diwawancara? Ternyata yang diwawancara sama seperti yang dilakukan dia. Jadi ketika kita diterima, kita akan mewawancarai orang baru. Apa yang diwawancari? Apa yang dijanjikan yang kepada saya sama seperti yang dijanjikan kepada orang baru itu. Jadi kalau Anda mau diterima, harus setor uang. Sejumlah uang. Nah, ketika orang ini sudah keterima, kerjaannya apa? Sama, wawancarai orang baru. Jadi orang baru terekrut, kemudian wawancara lagi, orang baru lagi. Dan harus membayar sejumlah uang untuk ikut seminar pertama kali sebanyak sebesar 600 ribu rupiah. Nah ini sudah mulai nih, sudah mulai abal-abal. Ternyata setelah beberapa lama tutup kantornya, tutup kantornya. Karena apa? Ketidakjelasan akad kerja, ya, itu bagian dari permasalahan dalam muamalah. Makanya teman-teman sekalian nanti kalau seandainya kerja harus jelas akadnya, ya. Akad kerjanya ngapain, ya, tugasnya ngapain, gajinya berapa dan lain sebagainya. Nah, ketika hiring, next coba dilanjutkan. Misalkan semua pelamar itu terkerucut pada 2 orang, ya, terkerucut pada 2 orang dengan kandidat atau kriteria orang pertama dan orang kedua, kita cek. Saya tanya kepada panjenengan, misalkan kita posisikan diri kita ini adalah ownernya, manajernya, atau HRD-nya. HRD-nya. Next, kriteria calon pertama adalah lulusan S2 yang linier. Dan yang kedua, lulusan S1 linier. Linier itu maksudnya kedua-duanya sesuai dengan apa yang ingin kita buka lowongannya. Jadi kalau marketing dia cocok linear dengan marketing dan lain sebagainya. Menurut panjenengan, kriteria yang mana yang menurut jenengan akan dipilih? S2 yang linear atau S1 yang linear? S2. Kenapa kok nggak S1? Kan sama-sama linear. Karena tingkat pendidikannya lebih tinggi. Next. Kemudian kriteria yang kedua, yang S2 itu punya pengalaman kerja di bidangnya sudah 5 tahun. Sedangkan yang S1 masih 1 tahun. Sekarang pertanyaan saya, kriteria mana yang ideal untuk dipilih? Yang S2 apa yang S1? S2. Semakin menjanjikan kan ya? Next, kualifikasinya masuk ke yang ketiga, yakni, next, yang kriteria pertama tadi S2, orangnya rajin. Apalagi good looking. Tahu good looking ya? Apa good looking itu? Enak dilihat ya. Mas Rijus ini salah satu good looking Mas Rijus. Enak dilihat gitu ya Mas Rijus. Senyumnya gitu ya sebagainya ya. Kriteria yang kedua, yang S1, dia rajin, tapi biasa aja. Standar. Standarnya siapa kira-kira? Ya pokoknya standar Ustaz. Ya biasa aja. Ya tidak dipandang itu ya biasa aja. Beda dengan yang S2. Sekarang saya tanya,
Ketiga kriteria sudah saya tampilkan. Mana yang menurut panjenengan ideal untuk dipilih? S2 apa S1? Masih S2. Ada yang jawab S1? Nah, saya tanya, kenapa kok jawab S1? Karena pengalaman di lebih banyak itu dipertanyakan. Oh, wah, gitu. Salah satu alasannya ya. Oke. Kemudian saya tampilkan kriteria yang keempat. Silakan. Kalau kita lihat kriteria yang keempat, ternyata calon pertama yang S2 itu pembohong dan pencuri. Ya, selama dia 5 tahun, setiap tahun dia pindah-pindah karena ketahuan membohongi orang lain dan ketahuan mencuri barang milik perusahaannya. Makanya setiap tahun dia dipindah-pindah. Sehingga pengalamannya genap 5 tahun. Sedangkan kriteria yang kedua yang S1 tadi amanah dan taat dalam ibadah. Sekarang saya tanya, dari kriteria yang tadi lebih ideal yang mana yang dipilih? S2 apa S1? Sekarang saya tanya owner aslinya deh. Misalkan Mbak Didi, kalau ada kriteria dua calon kayak gini, pandangan jenengan yang otomatis jenengan tertarik untuk menerima calon pertama apa calon kedua? Calon? Saya tanya Mbak Tia, setuju nggak kalau seandainya suaminya pilih calon kedua? Wah, setuju. Sekarang saya tanya, kira-kira Pak Didik, yang dari keempat itu, yang paling mempertimbangkan keluar keputusan untuk diterima, saya pilih ini, yang mana? Yang amanah dan berarti yang S2 gugur karena yang keempat. Sekarang saya tanya, sepakat nggak kalau seandainya jenengan suatu kesempatan jadi HRD, jadi pimpinan, bahwa kriteria semuanya itu dipertimbangkan, tapi keputusan finalnya bergantung pada yang keempat. Betul apa enggak? Betul. Mau nggak memperkerjakan orang yang bohong ya? Berat ya, Ustaz. Kalau sekalipun dia pinter, ya pinter membohongi Ustaz nanti. Ya sekalipun pendidikannya tinggi, kalau kebiasaannya sudah mencuri, wah ini berat ini. Tapi kalau seandainya cuma S1 Ustadz nggak apa-apa deh. Yang penting dia mau belajar, wajahnya standar-standar saja, nggak apa-apa deh. Ya, yang penting dia amanah dan taat lagi. Wah itu kita mempekerjakan orang, menggaji dia, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala selain kita mengeluarkan dana. Nah ini luar biasa sekali. Makanya calon pertama dan calon kedua ternyata yang paling menentukan adalah pilihan kriteria yang keempat. Makanya kita milih calon yang kedua, amanah dan taat. Kalau kita berkaitan dengan ini bahwa ternyata ada salah satu aspek kepribadian yang menjadi penentu. Betul nggak kira-kira? Jadi tidak hanya intelijensinya, tapi aspek kepribadian yang kita pertimbangkan betul. Untuk memilih calon suami atau calon istri, betul nggak ya? Gak hanya good looking, betul nggak? Saya katakan tidak hanya loh ya, bukan berarti nggak boleh loh ya. Boleh memilih calon yang good looking, tapi tidak hanya menentukan dari good lookingnya. Kenapa Ustadz? Akan saya gambarkan. Next, slide berikutnya. Kenapa saya katakan good looking itu bukan menjadi satu-satunya standar yang harus kita perhatikan? Makanya ada sebuah pertanyaan teman-teman sekalian. Siapa ini? Oh, nggak tahu. Saya juga nggak tahu namanya siapa. Pokok asal comot aja gitu ya. Saya susah nyari wajah yang good looking apa. Keluarnya ini. Ya udah saya tampilkan yang ini ya. Siapa yang kanan ini? Oh, ini yang nyanyi pada waktu Piala Dunia itu ya? Ya, ini ya. Oh, ini ya. Personilnya BTS. Oke. Saya yang laki-laki jarang paham ya. Kalau perempuan, insya Allah biasanya paham ya. Makanya saya tampilkan yang ganteng-ganteng ini ya. Kalau kita lihat dari keempat ini, ganteng nggak kira-kira? Ganteng nggak? Nggak. Yang laki-laki jawab nggak usah, karena takut tersaingi. Yang perempuan, ganteng atau enggak? Serius. Nanti kalau ke Jember bingung nih ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah faktor
ya, personality itu dibentuk dari wajah seseorang. Jadi kalau seandainya wajahnya good looking, kepribadiannya pasti bagus Ustaz. Kalau wajahnya biasa, kepribadiannya ya juga standar Ustaz. Apalagi yang wajahnya jelek Ustaz, pasti kepribadiannya jelek. Apakah betul seperti itu? Enggak. Makanya saya katakan teman-teman sekalian, jangan mengukur seseorang hanya dari fisiknya, terutama face, wajah. Maka sepakat nggak teman-teman? Kalau wajah bukan pembentuk personality seseorang. Sepakat? Sepakat. Kenapa Ustadz kok harus seperti itu? Next. Kita lihat. Karena ada yang menipu teman-teman sekalian. Dunia ini penuh tipu daya dan sandiwara. Kelihatannya tampan, good looking, enak dilihat, ternyata dia homo. Aduh Ustadz, salah sasaran. Maka saya katakan teman-teman sekalian, kalau hanya berpatokan pada good looking, coba dua orang ini sebenarnya kalau kriteria orang Indonesia itu di atas rata-rata, betul nggak? Betul, di atas rata-rata. Tapi kalau disandarkan dengan standar orang Barat, mungkin banyak yang kayak gini. Tapi kalau standarnya orang Indonesia, saya yakin dia di atas rata-rata. Maksudnya, secara wajah dia menang. Betul nggak ya? Betul. Tapi ternyata kita melihat fakta yang mencengangkan, teman-teman sekalian. Apa itu faktanya? Ya, dia bernama Lens, ya, dan Michelle. Ini personel NSYNC. Apa ini NSYNC ya? Saya nggak tahu. Grup band. Wah, boy band ini. Kemudian dia mengakui bahwa dia itu punya kecenderungan seksual sebagai penyuka sesama jenis. Berarti istilahnya apa? Homo. Ya. Ini yang faktanya ini berbahaya kalau hanya tolak ukurnya wajah. Makanya kita melihat teman-teman sekalian, ada orang yang saat menikah tidak didalami secara detail, ternyata menikahnya ya dengan orang yang transgender. Udah berubah. Makanya dia nggak mau berhubungan sama sekali karena apa? Karena takut kebuka identitasnya. Padahal secara fisik, face, mereka sangat di atas rata-rata. Maka saya katakan, kita harus memahami bahwa face, wajah itu bukan faktor pembentuk personality seseorang. Kira-kira dua orang ini melampaui batas nggak aktivitasnya? Melampaui batas itu maksudnya ketika ditetapkan manusia itu sukanya dengan lawan jenis, dia malah sukanya sesama jenis. Itu disebut dengan melampaui batas. Sudah ada ketentuan tapi dia masih cari yang lain. Itu berarti di luar batas ketentuan. Kira-kira bisa punya anak nggak dari dua orang ini? Bisa punya anak nggak? Nggak bisa. Mau nggak? Oh, gimana caranya? Bukan anak ya? Ya, pinjem. Pinjem ke siapa anaknya? Nggak bisa teman sekalian. Download. Nggak bisa juga download. Emang aplikasi mau di-download? Nah, inilah fakta teman-teman sekalian bahwa fakta sudah gugur untuk menjadi faktor pembentuk personality. Next, masnya. Ya. Kemudian kalau seandainya fakta tentang wajah itu ada yang ngeyel sebagai bentuk atau faktor pembentuk personality, kadang nggak adil juga kalau kita milih yang good looking semua. Bagaimana dengan Bilal? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wajahnya kalau digambarkan di dalam hadis itu hitam pekat. Ada nggak yang hitam pekat kayak gini? Di sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita harus bersyukur. Karena ada orang ya yang seperti Bilal secara face itu dihinakan, direndahkan. Bahkan dia pernah jadi seorang budak. Tapi kenapa ternyata Rasulullah SAW memberi kabar yang menggembirakan bagi seorang Bilal yang secara face, mohon maaf, lebih rendah secara rata-rata dari kebanyakan orang, termasuk kita. Tapi ternyata Allah muliakan. Allah memuliakan dia, Rasul juga memuliakan melalui kabarnya. Apa itu kabarnya? Ketika Rasulullah SAW itu tanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku. Kata Rasul,
tentang sebuah amalan yang Anda lakukan ya di dalam Islam yang Anda berharap pahala di dalamnya sehingga membuat suara sandal Anda itu terdengar di surga. Bayangkan. Sampai Rasul itu penasaran kepada Bilal ya untuk menanyakan ini. Kemudian apa jawaban Bilal? Tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku berwudu, bersuci pada waktu malam maupun siang, kemudian aku sholat sunnah setelah wudu. Bayangkan. Jadi Bilal dikabarkan dalam sebuah hadis melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diskusinya dengan Bilal tentang sebuah amalan. Kenapa kok suara sandalmu terdengar di surga? Itu ternyata Bilal itu suka bersuci, berwudu di malam atau siang hari, kemudian menjalankan sholat sunnah setelah wudu dan istiqomah. Makanya dia punya keistimewaan. Kalau kita lihat hadis ini semakin meyakinkan kita bahwa personality seseorang tidak bisa ditentukan dari wajah. Nggak bisa. Tadi faktanya sudah ada orang yang wajahnya tampan ternyata homo. Nah sekarang ada orang yang mohon maaf secara visual face-nya dia di bawah rata-rata kebanyakan orang tapi ternyata Allah muliakan dia. Allah tinggikan derajat dia dengan sebuah amalan tertentu yang ia lakukan. Terkesan remeh, tapi ternyata Bilal punya keistimewaan. Wah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Berarti sekarang saya tanya kepada panjenengan, sepakat atau tidak kalau wajah bukan pembentuk personality seseorang? Sepakat ya? Oke, satu sudah selesai, gugur. Jadi jangan mengukur seseorang hanya karena wajahnya saja. Hanya karena wajahnya saja. Next, yang kedua. Yang kedua, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, apakah pakaian yang dipakai oleh seseorang itu merupakan faktor pembentuk personality seseorang? Jadi kalau pakaiannya rapi, pasti kepribadiannya rapi, bagus. Kalau pakaiannya bolong-bolong, jelek, gitu ya, berarti kepribadiannya jelek. Apakah seperti itu? Belum tentu. Berarti jawabannya belum tentu pakaian itu membentuk kepribadian atau personality seseorang. Sekarang kita kupas. Kita kupas faktanya. Next. Ternyata teman-teman sekalian, orang yang pakaiannya rapi, berdasi, kita pikir, wah pasti bagus, enak, ya ngomongnya sopan dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman sekalian, fakta tidak bisa dipungkiri. Semakin kesini, semakin tahun bertambah, tikus berdasi itu semakin banyak atau semakin sedikit? Tahu ya, tikus berdasi itu seperti apa ya? Tahu. Di mana tikus berdasi itu? Oh, di atas. Ya, orang-orang yang sedang menduduki kursi panas. Betul ya? Betul. Sehingga dia pakaiannya lebih rapi dibandingkan kita. Betul? Betul. Tapi ternyata perilakunya lebih buruk daripada kita. Maka orang-orang menyebutnya dengan istilah tikus berdasi. Emang betul Ustaz pakaiannya rapi? Kita cek next Mas. Kita cek ada aja pakaiannya. Bus. Masih ingat dengan berita ini? Kalau kita lihat pakaian Bapak ini rapi nggak? Biasa. Kalau suatu ketika dia pakai jas berdasi, rapi nggak kira-kira? Rapi. Nah ternyata di balik baju yang rapi itu ada siasat yang rapi. Ya, apa siasat yang rapi? Yaitu menyelundupkan atau menjadi tersangka kasus korupsi bansos. Itu luar biasa itu, ya. Menteri Sosial. Menterinya ini, bukan rakyatnya ini, menterinya. Kira-kira menterinya ini punya temen nggak yang aktivitasnya sama kayak gini? Banyak nggak kira-kira? Temennya pakaiannya rapi apa enggak? Oh, rapi juga ternyata. Itu menunjukkan bahwa pakaian tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu pasti baik dengan pakaian yang baik, pasti buruk dengan pakaian yang buruk. Maka dari dua contoh ini,
Satu, face tidak bisa membentuk personality seseorang. Yang kedua, pakaiannya. Mungkin saya pernah cerita kapan hari ya teman-teman sekalian ketika saya ngajar di malam hari, kemudian saya berkunjung ke sebuah masjid, ketika mau ke masjid itu ternyata ada pemulung. Pemulung ya, tahu ya? Aktivitas pemulung dan pakaian pemulung seperti apa kan ya? Ternyata dia masuk ke dalam masjid, duduk baca Quran, bacaan Qurannya itu sedap, enak. Berarti pakaian tidak bisa menyimpulkan personality seseorang. Oh, pemulung Ustadz pasti derajatnya di bawah kita. Belum tentu. Kadang Allah muliakan di salah satu aktivitas yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Maka jangan pernah merendahkan seseorang karena wajah, karena fisik, apalagi karena pakaiannya, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena Islam tidak mengajarkan bahwa face dan pakaian itu sebagai pembentuk personality. Bukan. Ya. Ada yang lain. Next. Dua sudah gugur. Next. Apakah gaya atau cara bicara seseorang itu merupakan faktor bentuk personality seseorang? Ayo, sekarang jawab ini. Sudah mulai. Ya atau tidak? Ayo. Apakah cara dan gaya bicara seseorang itu faktor pembentuk personality? Kenapa? Mas ya, jawab belum tentu. Ada yang pintar ngomong tapi nggak sesuai dengan omongannya. Wah, betul, betul. Sekarang logis. Nggak apa. Sekarang yang jawab iya, mbaknya tadi. Ada yang mau berkomentar? Silakan, mbaknya. Kenapa Anda tadi menjawab beberapa orang cara dan gaya bicara seseorang menunjukkan personality orang itu? Kalau bapaknya belum tentu, karena bisa jadi yang diomongin nggak sesuai dengan apa yang dilakuin. Iya, betul. Banyak nggak orang-orang yang, mohon maaf ini, berjanji ketika nanti saya dipilih teman-teman sekalian, korupsi saya libas. Itu gaya bicaranya gimana? Oh, meyakinkan. Bagus. Tertata banget. Bahasanya jelas. Bapak-bapak, kalau seandainya memilih saya nanti, selama 5 tahun, saya akan perbaiki jalan. Saya akan gratiskan sekolah. Saya akan gratiskan fasilitas kesehatan. Gaya bicara yang seperti ini bagus nggak kira-kira? Menjanjikan nggak kira-kira? Menjanjikan. Tapi setelah terpilih, bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya lagi. Kalau masuk jalan urusi ke yang lain. Bukan urusan saya lagi ya, urusan saya yang lainnya. Gaya bicara dari contoh yang sederhana ini tidak pasti menentukan pembentuk personality seseorang. Karena apa? Karena banyak sekali pikiran-pikiran yang bisa jadi tidak benar, tapi dibalut dengan kemasan bicara yang bagus. Ya, berarti gaya bicara seseorang belum menyimpulkan kepribadian seseorang, Ustaz. Belum menyimpulkan. Belum menyimpulkan. Ya. Dan dia bukan salah satu faktor pembentuknya. Dia hanya akibat ya dari apa yang diinginkannya. Sehingga dia berlatih dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan dia. Memang ya kita melihat banyak sih sebenarnya orang yang gaya bicaranya tertata, bagus, mudah dipahami, tapi dalam konteks kebaikan itu bernilai baik. Tapi kalau dalam konteks yang buruk dia akan tercela. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa ternyata gaya bicara yang seperti yang saya contohkan tadi tidak bisa dipastikan sebagai faktor pembentuk personality. Next. Kemudian, apakah IPK itu faktor pembentuk personality seseorang? Bisa bahaya? Bisa bahaya. Bisa bayar. Oh, bisa untuk mencari IPK atau ijazah itu bisa dibayar gitu ya? Oh ya betul. Ada ya masih sampai sekarang? Mau ada ya? Sama yang pernah ya kayak gini. Betul. Kita sepakat tidak ada jaminan orang yang IPK-nya 3,5 ke atas, ya, itu pasti kepribadiannya baik. Betul nggak? Betul. Dan orang yang di bawah 3, ada yang di bawah 3 di sini? Ketika kuliah? Belum. Ya.
Di bawah 3, ya, 2,9, 2,8 dan seterusnya pasti jelek. Enggak. Belum tentu demikian. Karena kalau demikian Rasulullah berapa IPK-nya ya? Nggak pernah kuliah, makanya nggak pernah ceritanya Islam memandang IPK menjadi salah satu faktor pembentuk personality seseorang. Oh, berarti gugur semua Ustaz yang kita bicarakan. Gugur. Wajah gugur. Apalagi tadi? Pakaian gugur, gaya bicara gugur, tidak bisa menyimpulkan dan yang selanjutnya kepintaran, kecerdasan seseorang belum menentukan kepribadian seseorang. Karena banyak orang dulu yang cerdas-cerdas, tapi ternyata dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Ini juga bukan perkara psikotes. Siapa yang tesnya bagus, maka kepribadiannya bagus. Ya. Siapa yang tesnya jelek saat psikotes, maka otomatis kepribadiannya jelek. Apakah demikian? Enggak juga. Next. Maka kita tidak berbicara tentang psikotes. Kalau masuk ke karyawan Grand Corporation ada psikotes nanti. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, next lanjut. Ya. Ini juga bukan perkara membelah otak. Otak kiri, otak kanan, otak tengah, otak depan, otak belakang. Ya, sehingga kalau seandainya anak yang cenderung otak kiri sekian, orang yang cenderungannya otak kanan sekian, dia overthinking, dia cenderung analisis, dia cenderung ke bahasa. Ini juga bukan berkaitan dengan mesin kecerdasan seseorang untuk menentukan kepribadian. Kadang apa yang disimpulkan melalui teori alat ini tidak sesuai dengan fakta realitanya. Bisa terjadi nggak peluang seperti itu? Bisa, walaupun ada sebagian yang cocok. Ya, tapi ini bukan perkara mesin kecerdasan. Next. Nah, terus apa Ustaz? Next. Ini yang ingin kita bahas. Dari sekian banyak yang kita sajikan, lalu apa sih sebenarnya faktor pembentuk personality dalam sudut pandang yang benar menurut Islam? Next. Inilah yang kita sebut dengan attitude. Ya, next. Kita contohnya. Di space. Spasi, masih boleh di spasi? Ya. Yes. Oh, diputar boleh. Back lagi. Back, kembali. Oke, kita cek dulu. Nah, bisa nggak di play? Mouse-nya diarahkan ke sini. Kemudian di sini ada... oke. क्या हो गया यू हैड एन एक्सीडेंट kita lihat sebentar. वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर Why? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं। कोई खास वजह? डर से बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था माँ बाप को लगा कि हमारी गरीबी मिटाएगा मैं डरने लगा यहाँ तो देखा रेस लगी हुई है फर्स्ट नहीं आओगे तो बिछाने का भी नहीं है मैं और डरने लगा फिर एग्जाम कुछ हो गई सर और अंगूठियां पहनने लगा पूजा करने लगा पूजा का भगवान से भीख मांगने लगा ये दे दो वो दे दो 16 हड्डियां टूटी 2 महीने सोचने का मौका मिला तब बात समझ आई सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं सर तो कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा सर देखिए आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है Sure. दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों में खड़ा होना सीखा है सर बड़ी मुश्किल से आया गया एटीट्यूड नहीं होगा सर आप अपनी नौकरी रख लीजिए मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ I'm sorry don't mind सर
रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारे नाम में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लेंगे। Oke, next. Oke, kalau kita lihat cuplikan potongan sekarang, ini film potongan dari film Three Idiot. Mungkin ada yang sudah melihat sesi fullnya ya, Three Idiot. Salah satunya aktor ini memperagakan sebuah wawancara, ya. Dia sempat dikeluarkan dari kampus karena mengencingi rumah rektornya. Rumah rektor ini. Jadi kita berkunjung ke rumah rektor, dikencingi, ketahuan sama rektornya, akhirnya ya dipersulit. Ya, dia bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri, loncat dari lantai 3, patah tulang, dan ketika pada waktunya dia wawancara, dia mempertahankan sikapnya. Saya tidak akan berkompromi, silakan Anda simpan lowongan Anda untuk orang lain, saya akan mempertahankan sikap saya, attitude saya. Apa yang dia dapatkan setelah mempertahankan attitude? Justru dia diterima sebagai satu-satunya selama 25 tahun. Karyawannya ngangguk-ngangguk semuanya, ya perintah interviewernya, tapi ternyata di sini kita melihat dia punya attitude yang baik. This is about Saksya. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Jadi bagaimana caranya kita memahami dengan benar sudut pandang Islam dalam memandang kepribadian seseorang. Kita sebut dengan syakhsiyah. Next. Apa itu syakhsiyah? Ternyata teman-teman sekalian, syakhsiyah itu bisa diartikan sebagai kepribadian. Dan kepribadian menurut Islam hanya berpatokan pada 2. Tadi yang gugur apa aja? Wajah, pakaian, kecerdasan, cara bicara, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kita bahas saat ini adalah kepribadian bagaimana dalam sudut pandang Islam memandang. Sehingga kita fair. Next. Ya. Yang pertama, kepribadian seseorang itu dibentuk dari cara berpikirnya. Ya, bukan cara bicaranya, bukan cara pakaiannya, dan bagaimana dia merias wajahnya. Tapi pola pikir yang menentukan kepribadian seseorang. Kita sebut di dalam Islam namanya akliyah atau pola pikir. Cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu yang dikaitkan antara fakta dengan informasi. Nanti akan saya gambarkan penyederhanaannya. Next. Yang kedua, bahwa ternyata kepribadian seseorang dalam Islam ketika memandang itu dipengaruhi nafsiyah atau pola sikap. Ya, yang kita maknai sebagai cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi gharizah, ya, atau naluri dan kebutuhan jasmaninya. Sebagaimana seperti apa Ustadz detailnya? Next. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman sekalian. Contoh, teman-teman sekalian perhatikan ya, agar kita bisa menyederhanakan pemahamannya, bahwa pembentuk kepribadian seseorang menurut sudut pandang Islam yang pertama ditentukan oleh akliyah. Apa itu akliyah? Pola pikir, bagaimana cara dia menilai sesuatu. Itu penting. Contoh, next. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, gimana makan daging babi bagi orang Islam? Nah, ketika orang itu jawab haram, berarti pola pikirnya benar. Ketika ada orang Islam yang menjawab halal, berarti pola pikirnya, maka kepribadiannya akan sesuai dengan cara dia memikirkan fakta yang dikaitkan dengan informasi tadi. Loh, gimana Ustadz untuk non-muslim? Kalau non-muslim nggak apa-apa, sesuai dengan agama mereka dalam hal makanan. Pernikahan pun otomatis, ya. Tapi kalau Islam kemudian bikin konten makan daging babi hanya untuk followers lebih banyak dari sebelumnya, dibenarkan atau tidak? Tidak. Maka cara seseorang menilai sesuatu akan menentukan kepribadiannya. Next, contoh lagi. Bagaimana kalau ada pertanyaan seseorang itu terlibat dalam aktivitas judi? Bagi seorang muslim, haram. Kalau ada seorang muslim yang ketika ditanya bagaimana aktivitas dalam judi,
haram, maka kepribadiannya bagus. Tapi kalau jawab halal Ustaz, terpaksa Ustaz, gimana lagi Ustaz? Ini peluangnya gede Ustaz. Mumpung ada pertandingan Ustaz. Wah, asik. Ya. Jawaban yang dia lontarkan terhadap pertanyaan yang kedua itu yang menentukan kepribadiannya seperti apa. Paham sampai sini? Next, lanjut. Apa lagi korelasinya? Contoh, bagaimana Ustadz menutup aurat? Kalau seandainya ada seorang muslim yang jawab wajib, berarti apa yang dia jawab itu mencerminkan kepribadiannya. Apalagi dia melakukan. Ya, kemudian kalau ada seorang muslim jawab, nggak apa-apa Ustadz. Ya, sekali-kali Ustadz, masuk ditutup terus dan sebagainya. Ini juga mencerminkan kepribadiannya. Jadi cara dia menilai sesuatu akan menentukan kepribadiannya. Next, contoh lagi. Bagaimana kalau seandainya seorang anak itu taat kepada orang tuanya, birrul walidain. Kalau seorang muslim jawab, wajib Ustadz. Kalau seorang muslim jawab, enggak gitu Ustadz, orang tuaku nambeng Ustadz misalkan ya, jaluk duit tau Ustadz ya. Nah ini, apa yang dia jawab, apa yang ia pikirkan terhadap pertanyaan yang keempat menentukan kepribadian dia terhadap orang tuanya. Betul nggak kira-kira? Betul. Ya, makanya ada anak yang tidak suka kalau dihubungi orang tuanya. Karena dia menganggap orang tuanya pasti minta-minta terus, ya, ngerepotin terus. Itu menentukan kepribadiannya sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Tapi ada anak yang senang kalau dihubungi orang tuanya. Itu juga menentukan kepribadian anak terhadap orang tuanya. Next, lanjut. Contoh lagi. Gimana saat kalau seandainya menjadi PSK bagi seorang perempuan? Kalau ada seorang muslim menjawab, boleh Ustadz karena terpaksa dia nggak punya pekerjaan lain. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Maka jawabannya menentukan kepribadiannya. Ada nggak yang punya alasan yang kayak gitu? Terpaksa Ustadz, nggak ada lagi Ustadz. Ada nggak yang punya alasan kayak gitu tadi? Sedikit atau banyak? Apalagi ada aplikasi. Ada nggak aplikasi di Play Store itu? Jangan sampai laki-laki nginstal itu. Jangan sampai nginstal laki-laki kayak gitu ya. Apalagi perempuan ya. Jangan diabaikan aja, lewat aja gitu ya. Walaupun aplikasinya masih ada di Play Store, biarkan saja. Gak usah dicoba-coba. Pengen tahu Ustaz? Gak usah. Nanti kalau pengen tahu ya, pengen ngerasain biasanya. Ya, pengen coba-coba. Nah, maka dalam perkara yang dilarang oleh Allah jangan pernah coba-coba teman sekalian. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa pola pikir atau cara seseorang menilai sesuatu akan menentukan kepribadiannya. Nggak boleh Ustadz, apapun ya alasannya, kalau menjadi PSK, nggak boleh Ustadz. Saya yakin ada pekerjaan yang lain kok. Nah, ada nggak pekerjaan yang lain? Ada. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Makanya kalau ada orang yang punya alasan, yang halal aja susah, apalagi yang haram, oh ya, dua-duanya susah Ustadz, ya udah kita lakukan apa yang kita bisa. Nggak bisa seperti itu. Apa yang ia jawab, apa yang ia nilai terhadap sesuatu akan menentukan kepribadiannya. Next, lanjut. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita diwajibkan hukum puasa di dalam bulan suci Ramadan? Wajib bagi seorang muslim yang sudah balik. Maka jawaban itu akan menentukan kepribadiannya. Tapi kalau seandainya ketahuan ownernya nggak puasa, nah ini itu juga bagian dari kepribadiannya dia. Ada nggak orang muslim yang nggak puasa pada waktu bulan Ramadan? Banyak? Banyak. Insya Allah di sini tidak ada ya. Insya Allah di sini tidak ada ya. Ya. Jadi ada Ustadz kalau perempuan, ya wajar kalau perempuan. Kita memahami. Kalau laki-laki, ya ada Ustadz. Tapi sakit Ustadz. Oh ya boleh. Kalau memang sakit, berpergian itu boleh. Kalau nggak ada alasan sakit, berpergian atau yang lainnya, laki-laki nggak puasa bulan suci Ramadan. Gimana ya? Kayak saya dulu. Singit-singit biar nggak ketahuan orang. Waktu SMP itu singit-singit ya. Jadi motel atau mokel istilahnya ya. Berbuka terlebih dahulu. Nah, setelah saya memahami, kok bisa ya saya seperti itu dulu ya. Ya.
Nah, ternyata pengaruhnya ada faktor-faktor yang lainnya. Maka teman-teman sekalian, pemahaman seseorang terhadap menilai sesuatu itu bagian dari pembentuk kepribadiannya. Next. Kemudian, bagaimana Ustaz hukum meninggalkan sholat 5 waktu? Dosa apa enggak? Kecil atau besar? Yakin? Ya. Bahkan ada ulama yang mengkategorikan ketika ada orang itu berzina, dosa kan ya? Dosa. Dan orang tidak sholat 5 waktu, dosanya itu mengalahkan yang berzina tadi. Ada ulama yang mengatakan kalau ada orang yang berzina, zina itu dosa besar nggak kira-kira? Kemudian ada orang yang nggak sholat 5 waktu, dosanya itu mengalahkan yang zina. Dosanya itu mengalahkan yang zina. Maka kita sholat bukan untuk menjadi benar, tapi sholatlah, kita sholat itu karena kewajiban agar kita bisa berbuat baik dan lebih benar. Ya, bukan nunggu benar baru sholat. Saya belum benar Ustaz, jadi nanti dulu sholat kalau saya sudah benar. Justru apa yang dikatakan nggak benar. Maka jawaban seseorang itu akan menentukan kepribadiannya. Paham sampai sini? Itu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada di situ pakaian, tidak ada face, ya tidak ada IPK atau kecerdasan seseorang dan lain sebagainya sebagai faktor pembentuk kepribadian. Kepribadian seseorang itu bisa dilihat bagaimana ketika dia dihadapkan dengan fakta, kemudian pola pikir apa yang dia munculkan terhadap fakta itu. Sholat 5 waktu wajib Ustaz, berarti kepribadiannya sudah benar, bagus, ya. Puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya, menjadi PSK Birrul Walidain ini adalah contoh untuk memudahkan pemahaman kita bahwa standar kepribadian seseorang di dalam Islam ditentukan dari cara dia menilai atau dari pemahamannya. Next. Kemudian yang kedua, ya, ditopang oleh nafsiyah. Apa itu? Pola sikap. Yaitu realisasi dalam bentuk perbuatan terhadap apa yang ia pahami tadi. Jadi kalau seandainya dia mengatakan menjadi PSK itu haram, kira-kira ya perbuatannya sama nggak dengan apa yang dikatakan? Nah ini korelasinya. Jadi yang dipahami dengan yang diwujudkan itu ada di sini teman-teman sekalian. Sholat 5 waktu wajib Ustaz. Tapi untuk saya nanti aja deh Ustaz. Pikirannya benar tapi kelakuannya nggak benar, berarti ada yang miss dari dua itu. Ada yang miss di situ. Ya, ada yang miss. Next, lanjut teman-teman sekalian. Nah, nafsiyah ini adalah cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Next. Nah, dalam pemahaman kita teman-teman sekalian, potensi manusia itu yang pertama hajatul udawiyah. Next. Apa itu hajatul udawiyah? Yaitu kebutuhan yang wajib harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, manusia bisa menyebabkan mati. Contohnya apa? Makan, minum, tidur. Jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, manusia itu bisa mati. Maka wajib kita harus memenuhinya dengan cara yang benar. Next, yang kedua adalah goriza atau naluri. Kita punya nggak naluri? Apa itu naluri? Kecenderungan. Punya nggak kira-kira? Punya. Ternyata Islam memandang bahwa kecenderungan itu ada 3. Next. Yang pertama adalah gorizatun tadayun. Yaitu kecenderungan untuk menuhankan sesuatu. Ya, makanya kita sebagai umat Islam menuhankan siapa? Allah. Makanya ada agama yang lain. Karena memang secara fitrah bawaan, dia itu ingin mengkultuskan sesuatu sebagai Tuhannya. Hanya saja proses pencariannya tidak sama sehingga apa yang dituhankan berbeda dengan kita. Jadi manusia itu punya fitrah atau kecenderungan. Ya, next, lanjut. Yang kedua, manusia itu punya gorizatun bako. Apa itu? Kecenderungan untuk eksistensi diri. Punya nggak manusia? Punya? Punya eksistensi diri. Ya, manusia itu punya. Ketika dihina dia fitrahnya pengen balas. Itu memang bawaan. Yang ngontrol adalah Islam. Sabar. Pahalanya lebih besar. Jadi manusia itu punya gorizatun bako.
eksistensi diri, punya rasa takut. Kalau jalan malam-malam di kuburan sendirian, ada nggak rasa-rasa merinding gitu? Nggak bisa ditolak, Ustadz, merinding saya sudah hilang, Ustadz, semuanya nggak bisa, teman-teman sekalian. Karena itu bawaan. Kalau dia tidak takut dalam kondisi seperti itu, kadang dia takut pada yang lain. Contoh misalkan pegang ular. Ada orang yang nggak takut sama ular, tapi sebagian orang juga takut sama ular. Kalau megang ular, bawaannya apa? Merinding. Nah, itu sebagai bagian dari gorizatun bako, eksistensi dalam dirinya, ya. Dan yang ketiga, next, gorizatun nau. Apa itu? Kecenderungan untuk saling menyayangi. Maka fitrah manusia itu sudah Allah kasih kecenderungan untuk menyukai lawan jenis, berkasih sayang dengan keluarga. Itu bawaannya sudah ada. Ketika itu rusak, berarti ada yang merusaknya. Apa itu? Way of life-nya bukan dari Islam berarti. Jadi kalau itu rusak, berarti way of life-nya bukan dari Islam. Jadi kalau seandainya manusia untuk memenuhi kebutuhan makannya menggunakan cara yang lain yang tidak dibolehkan oleh Islam, berarti kepribadiannya bermasalah. Kepribadiannya bermasalah. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menyayangi orang lain tapi dengan cara yang salah, seperti kasus homoseksual tadi, berarti kepribadiannya bermasalah. Karena apa? Pola sikapnya salah. Jadi kesimpulan teman-teman sekalian, Islam cukup dua saja untuk menentukan kepribadian personality seseorang. Apa yang pertama? Pola pikir. Yang kedua, pola sikap. Bagaimana dia menilai sesuatu dan bagaimana perbuatannya. Itu aja simpelnya di dalam Islam. Jadi tidak perlu ditentu dari bagaimana pakaiannya, bagaimana cara bicaranya. Memang itu berpengaruh, tapi itu bukan faktor pembentuk. Next. Jadi teman-teman sekalian, next. Kalau orang itu punya akliyah, pola pikir dan nafsiyah yang sesuai dengan Islam, maka kepribadiannya Islam. Next, lanjut. Kalau seandainya dia akliyahnya dan nafsiyahnya bertentangan dengan Islam atau ngambil dari di luar Islam, berarti kepribadiannya condong ke aturan di luar Islam atau ghairu Islam, teman-teman sekalian. Lalu gimana Ustaz caranya agar kita punya kepribadian Islam? Ternyata ada garis ketentuannya di dalam Quran. Next. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, perhatikan, yang bicara, yang berfirman Allah kepada kita agar kita memahami ayat ini dengan baik. Sungguh, ini penekanan. Jadi penekanan, garis besarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Penekanannya Allah di situ. Ya, laqad itu gak main-main. Bahwa apa yang ada pada diri Rasulullah adalah yang baik untuk umatnya. Maka kalau seandainya ingin mencontoh, contohlah Nabi kita. Sekarang pertanyaan saya, ya, apakah kehidupan kita sudah mencontoh Nabi? Apakah kita pengen mencontoh Nabi? Pengen, teman-teman sekalian. Pengen. Apakah ada kebaikan ketika kita mencontoh Nabi? Ada? Ada, teman-teman sekalian. Next, teman-teman sekalian. Maka bahkan teman-teman sekalian, yang luar biasanya bahwa ada keistimewaan di dalam diri Nabi itu sampai-sampai Allah sebagai pencipta Nabi, malaikat sebagai makhluknya Allah yang paling taat, disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan. Bayangkan, sampai punya keistimewaan yang sudah distempel oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab 21, Allah masih mencontohkan bahwa dia sebagai pencipta Nabi Muhammad dan malaikat-malaikat yang taat kepada Allah, semuanya itu bersolawat kepada Nabi. Maka teman-teman sekalian, kita memahami bahwa ternyata benar bahwa apa yang kita pahami tentang Nabi, bahwa tidak ada ya nabi yang paling sangat mencintai umatnya kecuali
Nabi Muhammad dan sangat bangga dengan umatnya yang sangat banyak. Itu Nabi itu kecintaannya sama kita itu sampai sebegitunya. Bahkan ketika Nabi itu kurban satu ekor domba atau kambing, beliau mengatakan kurban ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umat-umatku yang selama hidupnya dia tidak punya kesempatan berkurban. Bayangkan. Itu sampai kecintaannya Nabi sama kita itu sampai kayak gitu loh. Makanya Allah nggak salah kalau menyampaikan di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang terbaik. Allah nyontoin, malaikat ngelakuin. Makanya kita ada perintah setelah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di hati Anda itu ada iman, siapapun Anda, masyarakat sipil, profesi apapun Anda, tidak berpengaruh selama ada iman ya di dada Anda terhadap Allah dan lain sebagainya, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi. Itu saking cintanya Nabi. Sekarang saya tanya teman-teman, dengan perilaku kita seperti ini, dosa-dosa yang kita lakukan saat sendiri, rame-rame kelihatan baik, kelihatan taat, ya padahal banyak maksiat, kemudian Nabi ada bersama kita, ada di depan kita. Malu nggak kira-kira? Padahal kita loh yang dibanggakan sama Nabi. Aku bangga melihat umatku yang sangat banyak. Dan bahkan Nabi itu kalau di pintu surga itu nungguin umatnya. Itu kecintaannya Nabi sama kita itu sampai seperti itunya. Sayangnya Nabi itu sudah nggak bisa diperkirakan lagi teman-teman sekalian. Next, ada sebuah film yang harus filmnya Mas Dipek nih. Kita paham ya bagaimana kecintaan. Perhatikan dialog. Ada sebuah surat yang diabaikan oleh asistennya. Kemudian Sultan mengatakan bacakan surat itu. Ternyata ada orang yang mengaku-ngaku punya hutang. Apa Sultan punya hutang sama dia. Ini orangnya yang mengaku bahwa Sultan punya hutang sama dia. Jadi laki-laki ini mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi dan menyinggung nama Sultan Hamid dalam mimpinya.
Next. Itu teman-teman sekalian. Fakta ya bahwa kalau seandainya ada orang yang cinta sama Nabi, gak bisa dibohongi. Pusat pikirannya, perbuatannya juga akan terpusat pada Nabi. Apa yang dipikirkan tentang Nabi dan apa yang diperbuat akan dikontrol dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu ilustrasi dan benar bahwa ketika seseorang itu mimpi dengan Nabi tidak bisa diserupakan dengan jin atau setan. Nyata. Para ulama bersepakat bahwa mimpinya benar. Dan apa yang dikatakan oleh orang tadi kepada Sultan Hamid bahwa dia menyampaikan pesan dari Nabi setelah dia bermimpi dengan Nabi. Apa itu pesannya? Yaitu sampaikan kepada Hamid kita bahwa sehari semalam dia lupa bersolawat kepada aku. Dan ternyata apa yang dilakukan, yang dikatakannya benar menurut Hamid. Karena semalam saya biasanya suka bersolawat sama Nabi. Cuman karena saya capek saat bekerja sampai ketiduran di meja, sehingga semalam saya lupa bersolawat. Dan apa yang dikatakan orang itu benar. Seandainya orang itu minta kekayaan dan kerajaan yang aku miliki sekarang, saya kasih. Kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini teman-teman sekalian, Islam mengajarkan, Nabi kita mengajarkan jangan melihat seseorang itu dari tampilan fisiknya. Karena itu bukan menyimpulkan kepribadian seseorang. Tapi bagaimana cara ia berpikir dan diwujudkan dalam tindakannya. Itulah cara pandang Islam yang benar teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kerinduan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW ketika dia sudah pindah, teman-teman sekalian. Jadi ketika Nabi sudah meninggal, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang dia cintai, yang dia ikuti oleh Bilal bin Rabah, meninggal. Bilal enggak kuat menahan kerinduannya, sehingga dia memutuskan untuk pindah dari Madinah. Jauh pindah. Ketika khalifah berganti, suatu kesempatan Bilal itu kangen. Dia mengunjungi Madinah untuk mengunjungi ziarah kepada makam Nabi. Kemudian ketika Bilal ada di pintu masuk, Madinah, masyarakat langsung heboh. Bilal datang, muazzinnya Rasul datang. Begitu gembiranya sampai-sampai orang yang berjualan itu
Ditinggalkan, ingin ketemu dengan Bilal. Hingga pada suatu saat tiba waktu sholat. Dan siapa yang disuruh adzan oleh masyarakat? Bilal. Bilal, coba adzan sekali lagi. Kamu sudah meninggalkan kita bertahun-tahun. Kami rindu mendengarkan suara adzanmu. Apa kata Bilal? Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Kalau saya adzan pasti berhenti di tengah. Coba deh Bilal, kamu bisa kuat. Dan ternyata betul teman-teman sekalian, ketika Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, masyarakat Madinah yang waktu itu sedang melakukan hal-hal yang lain langsung dengar suara muadzinnya Rasulullah. Dihentikan semua aktivitasnya sampai menghubungi Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bilal nangis dan gak bisa melanjutkan azannya. Saking apa? Rindunya seorang Bilal kepada orang yang mulia yang diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir yang menyempurnakan risalah dari nabi-nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Maka dari materi ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa kepribadian kita jika ingin baik, maka perbaiki cara kita berpikir dan perbaiki cara kita bersikap. Bukan memperbagus wajah, bukan memperbagus pakaian, dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Itu Bilal, luar biasa sekali. Next. Dan teman-teman sekalian, Allah menegaskan bahwa siapa di antara kita satu persatu, mau saya di depan, mau Anda sedang duduk di hadapan saya, semua punya peluang untuk Allah muliakan. Allah angkat derajat panjenengan. Dengan caranya Allah, bukan dengan pandangan manusia. Mungkin sebagian manusia merendahkan kita, menganggap kita remeh, gak masalah. Selama Allah yang tidak merendahkan kita. Maka Allah memberikan peluang itu melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah, menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah, yang taat sama Allah, yang taat sama nabinya. Jadi kalau seandainya profesi kita dianggap rendah, tapi ada aktivitas yang membuat kita justru mencapai derajat takwa, maka bersyukurlah karena Allah menentukan derajat kemuliaan seseorang bukan karena profesi kita, tapi karena ketakwaan kita. Seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa dekat kita memahami kehidupan Nabi yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, teman sekalian. Simple. Islam mengajarkan walaupun prosesnya sulit, namun bisa kita lakukan. Next. Maka ini teman-teman sekalian harus kita pahami. Jangan bersedih hati. Allah Rasul selalu ngasih kabar yang menyenangkan. Di samping kabar yang membuat kita takut. Tapi Allah kadang sama Rasul ngasih berita yang gembira. Coba perhatikan. Ya, dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannah. Perhatikan. Qoblal aghniya. Sesungguhnya orang yang beriman dan statusnya di dunia dia miskin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia belum bisa, seperti orang-orang kebanyakan, maka orang yang miskin tapi dia punya iman kepada Allah, dia akan masuk surga sebelum orang-orang kaya masuk surga setara dengan 500 tahun. Allah kasih kabar gembira melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang miskin di dunia, yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi dia beriman sama Allah, ya, dan keimanannya itu tercermin dalam aktivitasnya, sehingga dia punya kemuliaan dibandingkan orang-orang yang kaya, maka dia akan masuk surga, dipersilahkan terlebih dahulu, dan space-nya jaraknya dengan orang yang kaya sebanyak 500 tahun di dunia, teman-teman sekalian. Sayang nggak Nabi sama kita sebenarnya? Sayang, teman-teman sekalian. Sayang. Jadi bukan hanya sekedar miskin, tapi orang miskin yang beriman dan punya kualitas ketakwaan dibanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu akan diistimewakan oleh Allah dan Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Next, lanjut. Selanjutnya, sebelum
saya masuk ke penghujung akhir, saya akan menceritakan satu lagi kisah. Allah muliakan seseorang itu kadang gak terduga. Saya akan menceritakan kisah pemuda yang ahli surga. Bayangkan, di zaman Nabi ada seorang pemuda yang sudah dicap oleh Nabi, dia ahli surga. Suatu ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat lagi ngobrol-ngobrol, kemudian Nabi menyampaikan sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang lewat di depan kita, dia adalah calon penghuni surga. Kira-kira kalau seandainya lagi kerubung sama sahabat, duduk bersama sahabat, kemudian Nabi mengatakan seperti itu untuk orang lain, sahabatnya penasaran nggak kira-kira? Penasaran, sama kayak kita. Bentar lagi ada ahli surga lewat. Pasti penasaran. Sahabat itu ternyata teman-teman sekalian lagi nyantai-nyantai sama Nabi, berdiskusi bersama Nabi. Kemudian Nabi ngomong, sahabatku, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang akan lewat di depan kita. Dia adalah calon penghuni surga. Dan ternyata benar, ada laki-laki yang lewat habis wudhu, ya, karena waktu itu di masjid, kemudian sambil menenteng sandalnya, kemudian dia sholat. Keesokan harinya, Nabi kumpul lagi bersama para sahabat, kemudian Nabi mengatakan hal yang sama dengan yang kemarin. Wahai sahabatku, sesungguhnya sebentar lagi akan ada laki-laki yang lewat di depan kita, dia adalah calon penghuni surga. Penasaran lagi nggak kira-kira? Sama atau beda orangnya? Ternyata orangnya sama teman-teman sekalian. Habis wudhu, masih basah di janggutnya, kemudian dia menenteng sandal untuk persiapan sholat. Hari ketiga terjadi hal yang sama, dan apa yang dikatakan Nabi? Sama. Rasa penasaran orang-orang itu kira-kira tentang apa? Pada orang laki-laki itu. Sip, bagus. Ternyata amalannya itu ya ingin diketahui oleh sahabat. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang minta izin, wahai Rasul, boleh nggak saya ingin tahu amalan apa yang ia lakukan sehingga engkau mengatakan dia ahli surga. Boleh, silakan. Kemudian akhirnya sepulang dari masjid itu, sahabat ini ngikuti laki-laki ini. Sesampai di rumahnya dia minta izin untuk bermalam selama 3 hari. Ya, kebetulan diizinkan. Tibalah malam hari, sahabat itu ngira pasti orang ini sholat tahajud. Pasti qiyamul lail. Pasti menjalankan sholat sunnah malam. Yang kebanyakan orang lain tidur. Sehingga sahabat ini berjaga-jaga malam harinya. Ditunggu-tunggu sampai pagi ternyata nggak ada. Dia cuma menjalankan sholat subuh. Ini dia nggak sholat malam. Oh, mungkin dia kecapean kerja. Hari kedua, malamnya ditunggu. Ternyata dia juga nggak sholat malam lagi. Hanya sholat subuh. Berarti kalau dia tidak sholat malam, pasti sholat duha di pagi harinya. Ternyata paginya juga nggak sholat duha. Dia hanya melakukan yang wajib-wajib yang dia bisa. Sebagai kader seorang muslim. Dia belum mampu melampaui sahabat-sahabat yang lainnya yang bisa sholat malam, sholat duha, ataupun amalan sunnah yang lainnya. Sampai 3 hari sahabat itu bermalam di rumah laki-laki itu nggak menemukan amalan spesial kecuali yang wajib memang ia lakukan. Kemudian akhirnya sahabat itu terus terang, wahai saudaraku, sesungguhnya saya ini ke sini ingin ngecek amalmu karena Nabi bersabda bahwa kamu itu ahli surga. Makanya saya penasaran, nginep 3 hari di rumahmu. Tapi saya nggak melihat amalan yang spesial yang saya lihat ketika 3 hari berada di samping kamu, di rumahmu. Kemudian laki-laki itu menjawab, wahai sahabatku, saudaraku, sesungguhnya saya nggak punya amalan sekualitas kamu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sholat malam, sholat duha, dan sebagainya. Tapi saya juga bingung kenapa Nabi mengatakan saya ahli surga. Tapi ada satu hal yang saya pahami dalam diri saya. Selama saya hidup, saya tidak menyimpan rasa dendam, hasad di hati ini. Dan mungkin Nabi mengatakan saya ahli surga karena tidak ada dendam dan hasad di hati ini. Walaupun ibadah saya masih yang wajib-wajib saja. Bayangkan, hanya perkara hasad, hanya perkara dengki. Apa itu dengki? Nggak suka orang itu mendapatkan kebaikan dan senang kalau orang itu mendapatkan kesusahan, keburukan, dan kehinaan lain sebagainya. Di hati saya ini nggak punya kayak gitu. Nggak punya rasa dendam. Hasad nggak punya ke saudara-saudara. Saya nggak punya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Nabi. Mengapa Nabi mengatakan saya masuk surga? Karena ada amalan yang tersembunyi yang saya tidak nampakkan, bahwa di hati ini tidak ada rasa hasad atau dendam. Bayangkan. Pola pikir dan pola sikap adalah cerminan dari personality dalam pandangan saksiah Islam. Next. Maka kita seharusnya bisa, teman-teman sekalian, untuk mewujudkan itu semuanya. Dan terakhir, teman-teman, next ya, di
Besarkan dikit. Sebelum saya tutup, perhatikan kalimatnya baik-baik. Ini teko ya? Atau ceret kalau bahasa kita ya? Ini apa? Gelas. Ceret dan gelas. Teko dan gelas. Teman-teman sekalian, perhatikan kalimat yang ada di bawahnya. Apa yang dikeluarkan dari teko mencerminkan isi dalam teko? Benar apa enggak? Kalau keluarnya putih, berarti bisa jadi susu. Kalau keluarnya coklat, bisa jadi teh. Kalau keluarnya hitam, bisa jadi kopi. Maka teman-teman sekalian, kepribadian sederhananya di dalam Islam itu adalah apa yang ada di dalam teko ini adalah kepribadian kita. Dan apa yang kita keluarkan dari teko itu juga adalah kepribadian dari kita. Apa yang kita pikirkan yang tidak terlihat dan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang terlihat, itu adalah bagian dua elemen yang tidak terpisahkan, bahwa pembentuk kepribadian seseorang itu yang pertama adalah pola pikir yang tidak terindra oleh orang lain, yang kedua adalah pola sikap. Di dalam tidak terlihat, tapi setelah keluar terlihat, teman-teman sekalian. Maka kalau seandainya ada orang yang ngomongnya tidak benar, berarti apa yang dipikirkan sesuai dengan pemahamannya. Maka saya ulangi kalimatnya, apa yang dikeluarkan dari teko mencerminkan isi dalam teko. Maka mulai sekarang ubah cara pandang kita melihat orang lain. Jangan pernah kita, teman-teman, terbesit kita itu paling mulia, paling tinggi, paling bertakwa, paling taat, paling banyak sedekahnya, paling banyak sholatnya. Jangan berpikiran seperti itu. Karena bisa jadi kita dihinakan oleh Allah karena perasaan-perasaan tadi, merasa benar dan paling dibanggakan, tapi justru kita dihinakan. Tapi pandanglah orang lain itu sesuai dengan bagaimana cara Islam memandang. Jangan tolak ukur face, wajah, pakaian, cara bicara, dan lain sebagainya menyimpulkan bahwa orang itu baik dan buruk. Semoga dengan standar personality yang sudah kita bahas ini bisa memperbaiki cara pandang kita dan cara sikap kita. Allahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Boleh teman sekalian? Ya, Bapak boleh. Terkait masalah tadi ya, ada nafsiyah misalnya. Iya. Ada nafsiyah sama akliyah, Akliyah. pola pikir dan pola Pola sikap. Artinya kalau pola pikirnya sama pola sikapnya Islam, berarti dia Islam. Sama. Kalau pola pikirnya selain Islam, Selain dan Islam. sikapnya berarti baru Islam. Gaya Islam. Bagaimana yang setengah-setengah? Setengah-setengah. Nah, karena tadi dikutip dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Iya. Ya, kan seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau dalam diri Rasul itu memang uswah hasanah, Betul. nggak bisa dipungkiri sudah. Untuk menuju ke sana itu umat Islam itu 100% nggak bisa. Betul. Artinya ada yang bisa ditiru, ada yang tidak bisa ditiru. Dalam prosesnya berikhtiar. Nah, Terus? bagaimana dengan yang setengah-setengah? Oke, bisa jadi pola pikirnya Islam, tapi pola sikapnya belum Islam. Bisa jadi hari ini berubah berhari atau Betul. Ya. Terima kasih, pertanyaan bagus dari Bapak. Bagaimana kalau seandainya pola pikir seseorang itu sesuai dengan Islam, tapi perbuatannya belum? Ya, idealnya kan gitu ya. Dia paham Ustaz, tapi belum ngelakuin, gitu loh. Gimana Ustaz? Nah, namanya orang itu berproses, ya, tetap ada nilai kebaikan, ya. Karena satu sisi dia sudah dapat, hanya saja karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Maka pola pikirnya teman-teman sekalian ini adalah sebagai korban. Korban dari apa? Sistem kehidupan yang ada. Korban. Kenapa kok bisa dikatakan? Karena sistem kehidupan yang ada menyuruh kita kadang seperti itu. Itu Ustaz tahu kalau salat wajib tapi nggak sholat Ustaz. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Nah, berarti kepribadian yang belum dikatakan sebagai kepribadian Islam. Belum. Berarti bisa jadi terwujud. Maka kalau seandainya ada yang setengah-setengah punya pemahaman yang benar tapi belum dilakuin, berarti belum disimpulkan kalau dia punya kepribadian Islam, tapi sedang berproses untuk mempelajari bagaimana dia mempunyai kepribadian Islam. Lalu kepribadian apa istilahnya Ustaz? Istilahnya kita sebut dengan sekulerisme. Apa itu? Paham yang memisahkan antara aturan agama dengan aturan kehidupan, nggak boleh
bercampur, harus terpisah. Kalau kamu mau tutup aurat di masjid, kalau di kehidupan nggak usah tutup aurat. Nah, ketika orang ini punya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang berbahaya. Apa itu pemahaman yang berbahaya? Sekuler, yaitu memisahkan antara aturan hidup beragama dengan kehidupan. Seakan-akan kehidupan ini nggak bisa diatur agama, dan seakan-akan agama selalu memperhambat kehidupannya. Nah, kalau ada orang yang berpikiran seperti ini, berbahaya, maka harus di-upgrade dan diubah. Kalau dia tidak punya pikiran seperti itu, berarti kita doakan semoga segera punya dua-duanya, Islam, akidahnya Islam dan manusianya Islam. Jadi istilahnya kalau dalam kita sekuler. Paham kalau puasa itu wajib, Ustaz? Tapi ya mosok jadi muslim taat, Ustaz, sekali-kali motel. Berarti di sini ada yang tidak sesuai nih antara apa yang ia pahami dengan apa yang ia lakukan. Maka kita katakan dia belum punya kepribadian Islam. Ya, kita doakan semoga dia segera berubah sehingga apa yang ia pahami bisa terwujud dalam aktivitasnya. Tapi teman-teman sekalian, yang perlu saya katakan, jangan sampai kita punya pemahaman memisahkan aturan hidup dari Allah dengan kehidupan. Jadi kalau saya mau kuliah, itu urusan saya, Allah gak usah ikut campur. Ini berbahaya ini. Dalam hal apa? Pakaian misalkan, ya, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, aturan hidup itu sebenarnya untuk agama atau untuk kehidupan juga. Islam ini untuk agama saja, untuk sholat saja, untuk puasa saja, untuk sedekah saja, atau juga berpengaruh pada kehidupan. Kehidupan. Maka ada istilah di dalam Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah, pelajarilah, ambillah aturan-aturan Islam itu secara menyeluruh. Makanya betul, apa yang dilakukan Nabi tidak mungkin 100% bisa dilakukan oleh umatnya. Namun kalimat itu menegaskan bahwa ada contoh yang baik di dalam diri Nabi. Allah ngasih rambu-rambu sebenarnya, tinggal kita itu paham gak dengan rambu-rambu itu sebenarnya. Karena itu kalimatnya adalah kalimat seruan, ajakan sebenarnya bagi umat Islam agar mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Walaupun 100% tidak bisa menyerupai Nabi, karena ada af'al yang tidak boleh dicontoh oleh umatnya terhadap Nabi. Jadi ada perbuatan Nabi yang gak boleh dicontoh oleh umatnya. Haram kalau umatnya melakukannya. Apa itu soalnya, Ustaz? Menikah lebih dari 4. Kata Mas Rizal selahaya. Jadi jangan langsung sunnah Nabi. Ada pemisah. Mana yang boleh dicontoh umatnya, mana yang khusus untuk Nabi. Dalam contoh tadi, menikah lebih dari 4 bersamaan nggak boleh dilakukan oleh umatnya, hanya khusus untuk Nabi. Saya mencontoh Nabi, Ustaz 9, Ustaz 11, nggak boleh, bertentangan dengan Islam. Makanya ada momen-momen di mana kita harus mengkaji aktivitas mana yang dibolehkan untuk kita contoh dari Nabi, mana yang tidak boleh. Jadi pertanyaan Bapak, saya ulangi, bagaimana kalau setengah-setengah? Berarti kepribadiannya belum Islam dan belum dikategorikan juga ghairu Islam. Masih ada nilai Islamnya, cuma belum sempurna, tinggal perwujudannya saja. Makanya kita doakan semoga kalau kita saat ini berada di posisi level tengah tadi itu, segera upgrade diri untuk bisa mencapai posisi pertama. Iya, gak usah nyuruh orang lain, kita dulu aja. Kita dulu aja. Allah bisa. Sambut Bapak. Oke. Sampai di sini ada lagi? Boleh, banyak, silakan. Bagaimana kita menyikapi teman kita yang merasa hasad, penyakit iri dan dengki terhadap kita, Ustaz? Berarti kita pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi orang lain hasad sama kita, gitu kan ya? Nah, sebenarnya hasad itu teman-teman sekalian sesuatu yang tidak terlihat. Ya, tidak terlihat itu. Maka kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang tidak terlihat. Sama seperti niat, tidak boleh kita ngomong kamu gak ikhlas ya, kamu gak ikhlas, gak boleh, karena niat itu tersembunyi dan hanya orang itu yang tahu, sama Allah yang tahu. Kecuali dia menyampaikan secara lisan, saya gak ikhlas saya, itu baru boleh kita hukumi secara dohirnya. Termasuk hasad, ya, ada orang yang gak suka sama kita, berarti dia hasad, Ustaz. Belum tentu, karena bisa jadi perbuatan kita yang salah.
Nah, tapi kalau perbuatan kita benar, kita nggak boleh juga menyimpulkan orang lain hasad kepada kita sebelum orang itu menunjukkan indikasi secara dohir, secara jelas. Kelihatan banget Ustaz dari cara bicaranya, judes Ustaz. Kelihatan banget nyindir-nyindir terus Ustaz ya. Mesti sirik sama kita Ustaz. Jadi beda ya, sirik sama hasad itu beda ya. Sirik itu menyebutkan Allah. Sirik itu menyebutkan Allah ya. Iri ya, itu hampir sama maknanya dengan hasad. Tapi kalau ada iri yang dibolehkan di dalam Islam. Jadi kita boleh iri terhadap orang lain dalam hal tertentu. Contohnya apa? Membangun dia kedekatan dengan Allah. Oh, dia bisa ya, sangat dekat sama Allah. Waktunya sholat dia sholat langsung dan sebagainya. Boleh kita iri dalam itu, ya, salah satunya. Atau kebaikan-kebaikan yang lainnya di dalam Islam. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana sikap kita kalau seandainya ada orang lain yang hasad dengan kita? Pertanyaan saya kepada panjenengan, Mbak tahu kalau dia hasad ke jenengan? Iya, kan tadi pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau menyikapi ada orang yang hasad sama kita? Nah, berarti pertanyaan saya, Mbak tahu kalau ada orang lain yang hasad pada jenengan? Tahu? Ada indikasinya? Oh ya udah, kalau seandainya ada indikasi, ya berarti Mbak itu memang tahu karena ada indikasi yang terindra. Ya, tapi kalau seandainya tidak terindikasi, tidak hal yang ditunjukkan, tidak ada cara ngomongnya dan lain sebagainya, jangan punya pikiran seperti itu karena nanti takutnya kita suuzon, berprasangka buruk. Nanti yang rugi kita juga. Tapi kalau sudah ada indikasi yang jelas yang membuat kita yakin kalau dia hasad sama kita, selalu dijegal, ya, selalu dihina, di belakang diomongin, di depan kelihatan baik dan lain sebagainya, indikasi-indikasi yang mengarah kepada demikian, maka kita doakan semoga dia bisa berubah. Nggak perlu dimusuhi. Jadi nggak perlu dimusuhi. Jangan hasad dibalas dengan hasad, ya. Jadi kalau ada orang hasad dibalas dengan hasad, ingat kisah calon penghuni surga tadi. Dia dimuliakan karena dia tidak punya hasad. Jadi kalau ada orang lain menurut indikasi yang sudah terlihat dia hasad sama kita, ya lebih baik cari cara gimana caranya agar kita tidak muncul hasad yang sama padanya. Dan lebih-lebih kalau dia masih teman kita atau saudara kita, lebih baik didoakan. Dan kita balas dengan kebaikan selama berinteraksi. Apa istilahnya? Woles. Woles aja, jalan aja. Udah, biarkan dia menilai kita apa adanya. Yang penting kita nggak seperti apa yang dibicarakan, biarkan. Jadi saran saya, ya jangan sampai hasad dibalas dengan hasad. Tunjukkan bahwa Islam punya nilai lebih, bahwa hasad dibalas dengan kebaikan. Ada contohnya dari Nabi. Bagaimana ketika Nabi menyuapi pengemis buta yang ada di pasar, ya, kemudian pengemis itu dari Yahudi, dia nyampaikan kepada Nabi yang menyuapin dia, makan dia. Muhammad itu kurang ajar ya, sihir ya, tukang sihir, menipu semuanya dan sebagainya. Padahal yang di depannya siapa? Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Itu kan sudah jelas ya. Kalau dia sudah benci banget sama Nabi Muhammad, ya sehingga terlontar dengan kalimat seperti itu, apa yang dilakukan Nabi? Biarkan, ya, nggak usah. Ternyata ketika Nabi meninggal, ya, aktivitas itu dilakukan oleh khalifah penggantinya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menanyakan, ada nggak aktivitas Nabi yang belum saya lakukan? Ada, yaitu apa? Menyuapi pengemis buta Yahudi yang ada di pasar. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar mencoba menggantikannya. Apa yang dirasakan pengemis? Tanganmu kasar, tidak seperti orang sebelumnya. Tanganmu kasar. Siapa kamu? Pasti kamu orang yang berbeda dengan sebelumnya. Apa kata Abu Bakar? Betul. Orang yang sebelumnya adalah Nabi Muhammad yang kamu hina selama ini, dan saya penggantinya. Apa yang dia rasakan? Kaget, dan dia memutuskan untuk masuk Islam. Jadi kalau individu kita diserang secara opini berlebihan yang tidak ada faktanya sama sekali, balaslah dengan kebaikan. Nah, Nabi itu bisa mengislamkan seseorang melalui kebaikan yang ditunjukkan. Berarti pengemis itu selama ini disuapin oleh siapa? Nabi. Dan selama menyuapi tidak henti-hentinya menghina Nabi. Bayangkan itu keindahan Islam.
Memang itu wilayah pilihan. Tapi saran saya, pilihlah pilihan yang mendatangkan kebaikan untuk kita, terutama apalagi lebih-lebih untuk orang lain. Dan pertanyaan Mbak itu bukan sebenarnya terjadi pada beliau sendiri, kadang terjadi pada kita, betul ya? Ada nggak orang yang hasad selama hidup bersama kita? Ada nggak kemungkinannya? Ada kemungkinan, kalau kemungkinan selalu ada. Ini dikomentarin, ini dikomentarin, ini dikomentarin, seakan-akan dia suka. Tugas kita adalah satu, tetap berbuat baik, jangan sampai menyerah karena manusia. Sampai sini mbaknya sambut. Ya, semoga mbaknya mau mendoakan temannya hasad itu tadi. Dan saya doakan mbaknya gak punya perasaan hasad yang sama. Agar terjadi. Allah alam bersama. Sampai sini ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Waktunya sudah 8.45. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan yang ke-6 judulnya apa? Hasad. Baru mau ditonton udah lupa judulnya. Amazing personality. Bahwa personality seseorang di dalam sudut pandang Islam dibangun dua hal. Yang pertama, pola pikir. Yang kedua, semoga banyak ibrah terpendam yang bisa kita dapatkan dari sini. Allahumma anzilir rahman wa bihamdihi. Semoga Allah mendatangkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada Mas Rijus. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.